Eh, Selamat pagi. Eh, saya dari saya Muhammad Ihsan dengan nomor NPM 24064173 dari kelas Heat Transfer 0, Kamis jam 4. Nah, kali ini saya ingin mempresentasikan tugas presentasi heat transfer tentang analisa konduksi pada sistem fotovoltaik solar panel dengan pendekatan plane wall satu dimensi. Yang pertama, kita refresh kembali ke apa itu konduksi. Jadi konduksi itu akan perpindahan energi melalui suatu medium akibat adanya gradien temperatur tanpa diikuti perpindahan massa. Nah, pada skala mikronya itu, panas itu memberi getaran pada elektron. Jadi elektron yang bergerak itulah yang disebut energi panasnya. Nah, kemudian yang akan kita bahas nanti adalah bentuk model plane wall. Itu model ideal, yaitu tembok datar yang memiliki ketebalan atau L, di mana luas permukaan dinding harus lebih besar dibandingkan dengan eh, ketebalan L-nya itu. L lebih besar daripada width dan height. Nah, karena kan ketebalan dinding itu lebih kecil dibanding luasnya, jadi gradient temperaturnya itu bisa diasumsikan hanya terjadi dalam satu arah atau satu dimensi, yaitu arah ketebalan dinding. Nah, di mana sih dapat dari rumus Plain-Wall? Plain-Wall itu dapat dari penerapan hukum dasar konduksi atau rumus Fourier. Awalnya eh, di aksen-aksen sama dengan min K dt per dx, yang mana ini adalah bentuk gradien, gradien temperatur, dan K itu adalah konduksivitas terpal. Jadi kalau eh, kita gambarkan grafiknya ini akan bentuknya seperti ini, karena dia minus. Dari rumus ini kita juga bisa head flux dengan satuannya itu W per meter kuadrat, kita pecah jadi Q per A, itu watt dan meter meter kuadrat. Jadi didapat, terus disubstitusi ke sini. Di Q-nya ini kita substitusi ke sini, terus kita ubah A-nya dipindahin. Nah, bakal dapat laju perpindahan panas. Nah, dari sini kita asumsikan plane wall itu kan steady state, tidak ada perubahan terhadap waktu, hanya ada arah X, yaitu tadi ketebalan dinding, dan kita asumsikan K-nya konstan. Eh, dari situ, dari rumus yang tadi kita sudah hasilkan di sini, kita teruskan dt per dx sama dengan min q per ka. Kita pisahkan dt dan dx-nya, habis itu diintegralin ke sini. Hasil dari integral tadi akan mendapatkan ini, T2 min T1 sama dengan Q per ka kali L. Min Q per ka kali L. Dikali min 1 dapat dikali minus dt. Nah, dari rumus ini kita susun ulang rumusnya, jadi dari ke sini. Ka T1 min T2 atau delta T per R. Nah, kita bisa definisikan K- Ka ini bisa kita turunkan ke bawah, kita definisikan sebagai R atau resistance. Nah, ada cara kedua buat dapetin rumus yang ini yang udah seperti dijelasin di kelas. Eh, Nah, kalau yang ini bentuknya bakal jadi fungsi, bukan persamaan umum untuk mendapatkan lajunya. Persamaan yang untuk mendapatkan laju wattnya, tapi mendapatkan temperaturnya sebagai bentuk fungsi. Eh, diambil diambilnya sama dari sini.
daripada X diminta turunin. Nah, habis itu kita masuk ke pembahasan solar panel. Kenapa solar panel itu cocok buat jadi sistem satu di sini? Solar panel itu sistem multilayer yang terdiri dari lapisan material yang punya sifat terlalu beda. Jadi ketika radiasi matahari itu memanaskan apa lapisan permukaan solar panel, eh, di sini kita bakal mengabaikan panas radiasinya. Kita bahas dari konduksi layar muka pertamanya aja sampai ke backsheet. Terjadi ada panas secara konduksi dari lapisan paling depan ke paling belakang. Nah, mekanisme ini kan jadi eh, yang kita tahu bentuk solar panel itu lapisannya lebih tipis dibanding areanya, lebih kecil dibanding areanya. Nah, struktur solar panel itu ada 5 secara garis besar. Sebetulnya ada banyak, cuman untuk mempersimpel, solar panel itu bisa dibagi-bagi lagi. Cuman untuk mempersimpel, eh, di perhitungan ini saya akan menggunakan 5 lapis solar panel. Yang pertama ada tempered glass. Tempered glass ini eh, itu kaca eh, kaca low iron yang berfungsi sebagai pelindung utama dan jalur masuk radiasi. Jadi radiasi panas dari radiasi matahari dipindahkan ke dalam bentuk konduksi di sini. Terus material ini punya daya transparansi tinggi, kuat secara mekanik. Jadi sebagai pelindung dari ekosistem luar dari solar panel itu menjaga lapisan silikon atau solar cell-nya yang mana ini adalah struktur utamanya. Terus habis itu eh, secara thermal dia juga punya eh, konduktivitas yang nggak begitu tinggi sih, tapi sedang lah. Terus standar gas ini bakal jadi lapisan pertama yang kena korupsi letupan matahari. Terus kedua ada EVA. Nah, EVA itu adalah eh, enkapsulan vinyl at, at, at- ada 2 lapis. Di sini selain berfungsi sebagai eh, isolator, Kak, eh, apa ya namanya? Dia itu kan polimer polimer terus bentuknya transparan. Jadi dia merekatkan tempered gas sama solar panelnya itu. Ya, sifatnya dia ini eh, dia juga jadi isolator listrik, terus juga memiliki konduktivitas termal yang rendah. Nah, habis itu apa ya? Dia agak sedikit berbahan apa ya? Punya sifat-sifat seperti karet, bisa menahan air masuk supaya nggak masuk ke solar cell dan mengganggu rangkaian listrik dari solar cell. Nah, yang ketiga ada solar cell atau apa lapisan silikon. Lapisan, nah ini adalah sistem utama dari eh, solar panel. Jadi terbuat dari silikon, kristalin silikon. Ada material ini sangat baik dan mengantarkan panas, tapi sangat tipis. Dan dari tipisnya ini dia punya ada banyak lapisan-lapisan yang lebih tipis-tipis lagi. Ada eh, ada beberapa lapis lagi di dalam solar panel itu. Jadi, tapi untuk hal ini kita akan menganggap solar panel itu satu lapis saja. Efisiensinya tuh dia sangat sensitif terhadap kenaikan temperatur. Jadi walaupun konduktivitasnya tinggi, karena konduktivitasnya sangat tinggi, nah jadi karena ketebalannya itu kecil, nah kontribusi hemat normalnya di sini itu bakal relatif lebih kecil dibanding sama lapisan-lapisan lain kayak tempered glass dan EVA dan bauksit. Nah, yang tadi kan udah EVA. Ya, EVA bawah juga fungsinya kurang lebih sama. Dia juga sebagai isolator listrik kan ya. Jadi solar itu dicepit supaya kedap nggak ada air masuk. Nah, kemudian yang terakhir backsheet. Backsheet itu biasanya terbuat dari apa apa namanya? Polimer atau enggak aluminium yang ringan.
tahan kelembapan, dan juga punya konduktivitas sama rendah. Pada beberapa desain dapat diganti eh, jadi materi-materi yang lebih konduktif supaya bisa apa ya, melepas di panasnya tuh, apa ya, jadi panasnya tuh bisa dibantu untuk dilepas keluar, keluar dari itu, nggak nahan di dalam backsheetnya. Nah kemudian, nah ini penjelasan singkat tentang struktur silikon yang hanya silikonnya aja pada solar panel. Nah jadi kan silikon itu menghasilkan listrik ya, karena cahaya matahari memberi energi cukup untuk membebaskan elektron. Tadi eh, panas dari dari matahari itu diserap ke konduksi ke tempered glass. Habis itu apa namanya, the kena ke silikon. Nah kebetulan ini silikon ini punya band gap yang sama sama energi panas yang dihasilkan matahari. Nah jadi elektron yang ada di dalam silikon itu bisa eh, bergetar, pas gitu. Nggak, kalau misalkan elektronnya itu nggak sama sama kayak matahari, dia cuma jadi panas aja, bergetarnya tuh nggak bakal menyebabkan arus listrik. Nah tapi kalau misalkan terlalu kecil, itu dia bakal jadi kayak kaca, jadi bakal menghantarkan panas aja, dan dan panasnya tidak, elektron itu tidak bakal bergetar ya, gitu lah. Terus nah ini bagian dalam dari silikon ini ada PN junction. PN junction ini eh, ada P-type semiconductor dan N-type semiconductor. Nah di P-type itu ada namanya dope, yaitu boron. Jadi silikon ini kan bakal jadi satu kesatuan tanpa kehilangan elektronnya kalau dia materialnya ada 5. Nah jadi di P-type ini bakal menyebabkan kekosongan elektron yang ya karena dia diikat oleh boron, yang boron itu hanya cuma punya 7, akan memberikan kekosongan. Nah di N-type dikasih doping fosfor. Eh, nah, fosfor ini punya kelebihan elektron satu. Nah, ini nanti elektronnya, ini itu elektron bebas. Nah, elektron yang bebas ini ketika kena sinar matahari, dia akan bergerak, bakal nyari kosong yang ada di sini. Jadi dia akan pindah dari N-type ke P-type. Nah, jadinya inilah yang disebut medan listrik. Nah, kalau air ini dijadiin rangkaian tertutup, kita kita bayangkan ada kabel ke sini, balik lagi ke sini. Nah jadi akan ngebentuk aliran listrik di sini, di sini, bakal jadi berkelanjutan. Jadi dari yang banyak nutup-nutup yang kosong, terus ke sana, muter lagi, ditambah lagi elektronnya sini lagi, terus putar. Jadi menyebabkan siklus yang berkelanjutan. Nah, kemudian ada beberapa penjelasan singkat tentang jenis solar panel. Berdasarkan jenis material yang digunakan ada monokristalin, polikristalin, dan thin film. Eh, Monokristalin ini adalah silikon yang murni silikon, dia punya biaya yang lebih mahal dibanding polikristalin. Tapi dia, karena dia adalah material yang pure silikon, jadi dia punya lifespan yang lebih tinggi dibanding polikristalin. Sedangkan thin film itu eh, material khusus ya, menggunakan beberapa material khusus ya. Bias dia ini karena apa ya,
campuran kristalnya yang nggak bener-bener murni, ada campuran, jadi dia efisiensinya kurang. Tapi dia jadi lebih mahal karena dia punya biaya pembuatan yang tinggi. Terus apa ya? Lebih tepatnya dia portable, bisa ditaruh di mana aja. Kalau monokristalin atau polikristalin bentuknya kayak gitu. Nah, dari kalau dari besaran ukuran modul itu ada 60, yang paling sering digunakan itu ada 60 sel dan 72 sel, atau itu residensial industrial. Residensial itu biasanya dipakai untuk kawasan rumah-rumah, kayak misalkan kalau rumahnya ada eh, bikin solar panel sendiri. Nah, industrial itu untuk yang kayak rumah sakit, kantor-kantor pemerintahan, dan sebagainya. Nah, untuk mini solar panel atau portable solar panel itu yang biasanya kita pasang di mobil, di atas kapal, terus di atas kapal kecil, terus kayak mini camping, apa sih, peralatan camping mini buat ngecas kalau misalkan nggak bawa powerbank dan lain-lain. Nah, untuk berikutnya kita ada, saya bawakan contoh soal heat transfer konduksi panel pada solar panel. Dengan asumsi yang digunakan tadi ada steady state, perpindahan hanya ada arah X, tidak ada heat generation internal, properti thermalnya konstan, dan kontak antar layer sempurna, tidak ada loss. Nah, asumsi yang saya gunakan tadi adalah A 2 meter, yaitu eh, ini 2 kali 1. Saya menggunakan ini sebagai acuan. Terus, nah, untuk mengasumsikan boundary condition di siang hari, saya mengasumsikan dari NOCT atau nominal operating cell temperature yang diambil dari spesifikasi modul komersial. Ini adalah parameter pada kondisi 20 derajat Celcius dan at radiasi 800 watt per meter kubik, meter kuadrat, sorry. Temperatur sel ideal itu 45 derajat Celcius. Nah, karena Indonesia ini adalah negara tropis, bisa menaikkan suhu ambiennya dan irradiance-nya dengan segini. Terus, karena kenaikan sel temperatur itu rata-ratanya biasanya ada di 20 sampai 35 di atas ambien. Jadi saya mengasumsikan 55 sampai, kira-kira 55 sampai 70 derajat Celcius. Dan saya mengambil nilai tengah, yaitu, oh salah ini. Harusnya T awal 45, T akhir 65. Gitu. Nah, kemudian ini adalah perhitungannya. Jadi ada L1, L2, L3, L4, L5. Semua ini saya ambil berdasarkan rata-rata data yang ada. Data yang ada itu saya ambil secara kasar aja, dan juga IVA-nya kita buat sama untuk mempermudah perhitungan. Dan silikon dijadiin satu layer. Ya, bentuk plain wall seperti ini karena L1 itu paling tebal. Ini gambar agak salah. Nggak terbalik ya, bener. Bener ya. T awal 65 derajat, T akhir 45 karena ada penyerapan. Oh my God. Kita dapat delta T 2, dapat delta T 20 derajat Celcius. Terus nah, habis itu kita masuk hitung R masing-masing yang hasil dari kita mendefinisikan eh, upper L sama dengan R. L per KA sama dengan L. Dari R1 kita dapat 0,016 K per WN, terus R2-nya dapat 0,00091. Di R3 kita dapat 5,74 kali 10 pangkat 7. Karena R4 dan R2 sama,
kita anggap sama 0,0681, terus R5 di backshade ada 0,0075 K per W, K per watt. Terus kita hitung total mendapatkan angka 0,003714 K per W. Nah, habis itu kita bisa ketika udah dapat air total, kita dapat menghitung perpindahan panas dengan memasukkan rumus Q sama dengan delta T per air total. Yaitu 20 derajat, 10 dibagi 0,003714, yaitu 5384,9. Nah, untuk heat flux, kita kaitkan lagi dengan yang tadi, Q per A, kita masukin A-nya, yaitu 5.300. Kita masukin Q-nya 5.384,9, terus masukin A-nya 2 meter kuadrat, terus hasilnya jadi 2.693 watt per meter kuadrat. Nah, ini adalah bentuk diagram temperaturnya. Pertama T65 turun, karena ini K-nya bagian R2-nya, lapisan 2-nya itu punya K yang kecil, jadi dia turun lebih tajam dibanding yang pertama. Terus K-nya yang besar di lapisan ketiga, itu lapisan silikon, jadinya dia mengantarkan panas dengan baik, jadi garisnya terlihat seperti mendatar. Eh, so- Harusnya itu tidak mendatar. Nah, kemudian untuk lapisan keempat sama kayak lapisan kedua, dan kemudian lapisan ke terakhir itu dia sedikit lebih curam harusnya dibanding lapisan keempat dan kedua. Nah, kemudian kita bisa dari situ kita bisa hitung penurunan temperatur dari tiap layer dengan menghitung delta T sama dengan Q dikali L. Habis kita masukin nilai Q, habis dikali nilai R, kita dapat penurunan temperaturnya. Nah, penurunan temperaturnya kita masukin 65 dikurang 8,6166, dapat 56,384. Begitu terus berulang sampai kita dapat akhirnya di lapisan terakhir dapat 44,976, kita setarakan dengan 45 derajat Celcius. Kesimpulan dari sini menunjukkan bahwa pendekatan panel di Indonesia itu valid untuk digunakan untuk fotovoltaik solar panel karena ketebalan total panel kurang lebih 4,6 mm, jauh lebih kecil dibanding luas permukaannya itu 2 meter kuadrat. Sehingga perpindahan panas yang diasumsikan dominan terjadi pada tegak lurus permukaan. Total thermal system yang diperoleh itu sebesar R total yaitu 0,003714 K per W, yang tergolong kecil akibat ketebalan panel yang sangat tipis serta daya lapisan silikon dengan konduktivitas thermal yang sangat tinggi. Dengan perbedaan temperatur sebesar 20 derajat Celcius, laju perpindahan panas yang terjadi mencapai Q eh, sama dengan 5.000 kilowatt atau heat flux sebesar 2,693 kilowatt per meter kuadrat, yang menunjukkan bahwa panel mampu mengantar panas. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.